Desa Banjarmasin Pos. Saya Mukhtar Wahid ada di posko siaga darurat bencana banjir Puting Beliung, kemudian tanah longsor. Seperti apa masyarakat di Kabupaten Banjar menghadapi cuaca ekstrim ini, kita akan dengarkan ya keterangan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjar, Bapak Yayan Sudaryanto. Nah, Pak Yayan Sudaryanto sudah ada di hadapan kita. Pak, bisa dijelaskan situasi terkini Kabupaten Banjar, Pak, terkait penanganan bencana? Terima kasih. Yang pertama, kita akan memasuki cuaca dan curah hujan yang semakin tinggi. Nah, perlu waspada pada masyarakat, terutama yang ada di sepanjang bantaran sungai, mulai dari Riamkiwa, Matapura hingga sampai di hilir ya. Nah, Sungai Tabuk ya? Ya betul, Sungai Tabuk, Gambut sampai ke Aluh-Aluh. Oh, pesisir berarti lah ya. Ambang Barito ya, baik. Betul. Karena beberapa hari terakhir ini, kemarin ya, kita sudah beberapa hari yang lalu, yaitu itu Puting Beliung sudah melanda Desa Tanipah dan tetangganya. Beberapa sudah menjadi terdampak bencana tersebut. Kemudian berikutnya air laut pasang. Nah, ada beberapa juga yang terdampak. Tentu ini juga mungkin salah satu pengaruh dari adanya La Nina dan puncak musim hujan akan terjadi pada Desember sampai dengan Januari. Nah, kita BPBD Kabupaten Banjar tentu selalu siap siaga. Kita sudah juga menetapkan status siaga darurat bencana banjir. Seperti ini ya. Tanah longsor. Oh iya. Nah, kita siagakan personil kita itu 24 jam. Nah, begitu. Kemudian Pak, terkait beberapa bencana yang pengen sebutkan tadi, seperti angin puting beliung di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-Aluh, kemudian banjir rob juga di wilayah pesisir Muara Barito maupun di ini aliran Sungai Riamkiwa ke Sungai Martapura, seperti apa Pak? Ya, tentu ini kita mesti terus waspada ya, karena di akhir-akhir ini gitu ya, di akhir-akhir ini pasang naik, jadi beberapa jam dia mengalami pasang, nanti turun lagi. Memang belum ada sih yang tergenang berlama-lama, tentu fluktuasi ya sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lalu mungkin ini lebih tinggi ya, jadi kita mesti masyarakat lebih waspada lah. Seperti apa Pak Yayan kewaspadaan yang harus dilakukan masyarakat di wilayah pesisir pantai dan wilayah ini aliran Sungai Riamkiwa? Tentu masyarakat sudah lebih paham berkaitan dengan bencana ini, karena seringkali ya, berulang kali tentu masyarakat terutama aktivitas tolong hindari di bantaran sungai apabila terjadi arus yang deras. Nah, kemudian pada saat air pasang juga, kemudian aliran listrik. Nah, ini tentu perlu diwaspadai. Jadi segera apabila air naik ke rumah, amankan rumah, pertama aliran listrik, kemudian juga dokumen-dokumen yang berharga bagi masyarakat. Nah, segera laporkan apabila terjadi sesuatu secara berjenjang, baik itu melalui aparat desa, kecamatan, hingga langsung ke BPBD.
Sampai saat ini Pak, potensi rawan bencana banjir rob maupun banjir kena curah hujan tinggi atau angin puting beliung di mana Pak saat ini Pak? Potensi yang paling tinggi untuk rob tentu di daerah pesisir ya, seperti yang terjadi kemarin daerah Aluh-Aluh, Beruntung Baru juga naik beberapa titik. Kemudian puting beliung juga melanda daerah yang sama hampir. Nah, karena mereka daerahnya terbuka. Nah, seringkali tiap tahun tuh daerah terbuka itu menjadi sasaran angin puting beliung. Sampai saat ini warga yang terdampak belum ada yang mengungsi Pak lah. Sampai saat ini belum ada. Mereka masih bisa bertahan di rumahnya masing-masing. Karena begitu, air pasangnya berkala ya, tidak sepanjang hari, panjang malam. Hanya beberapa jam mungkin ya Pak ya, Betul, sudah surut lagi. Dan menurut informasi kemarin yang kami dapat juga, itu sampai dengan tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu air pasang naiknya. Mudah-mudahan itu bisa melandai, turun kembali normal.